Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari Senang Belajar Matematika pada kelas 4, halaman 157 sampai 169. Kita akan mempelajari bab baru, teman-teman. Untuk bab-bab yang awal, Kak Wafik sudah buatkan video. Kalian bisa lihat di playlist Kak Wafik di channel Kak Wafik ya. Nah, ini kita akan mempelajari bab 5 tentang statistika. Statistika dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan. Misalnya, bagaimana suatu data yang terkumpul disajikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam dunia pendidikan, penerapan statistika misalnya tentang penyajian banyak siswa di suatu kota, analisis skor hasil ujian matematika siswa, dan banyak siswa yang lulus ujian nasional. Penyajian data dapat berbentuk diagram atau tabel. Untuk dapat memahami penyajian data dengan diagram batang dengan baik, maka pelajari berikut ini. Hari ini siswa kelas 4 duduk rapi dan suasana di kelas sangat tenang. Pergantian pengurus dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memberi kesempatan seluruh siswa menjadi pengurus kelas dan juga melatih rasa percaya diri setiap siswa. Setiap siswa diberi selembar kertas untuk mengisi nama calon ketua kelas yang akan dipilih. Setelah itu, kertas dikumpulkan. Kemudian dilakukan perhitungan suara untuk setiap calon ketua kelas. Agar memudahkan dalam pendataan, hasil perolehan suara ketua kelas ditulis di papan tulis dalam bentuk tabel. Dapatkah kamu membaca dan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang? Tentu saja dapat ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan pelajari. Di sini ada tokoh yaitu John Grout. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti statistika menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Jadi, statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Pada tahun 1962, John Grout merupakan orang yang pertama yang menyortir data ke dalam tabel. Dia juga membicarakan tentang reliabilitas data. Membaca dan menafsirkan data. Nah, seperti biasa kita akan melakukan 5 tahap, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan juga mengkomunikasikan. Nah, di sini yang pertama mengamati. Nah, di dalam kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari siswa tersebut dapat diperoleh nilai 70, 60. Nah, nilai seperti ini sulit sekali dibaca, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan tabel untuk membaca dengan jelas angka-angka ini. Berapa sih yang mendapat nilai 70? Berapa siswa sih yang mendapat nilai 80? Nah, ini bisa kita baca dengan baik ketika pakai tabel atau pakai diagram ya. Lalu ayo menanya. Nah, dapatkah menyajikan data dalam bentuk tabel? Dapatkah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel? Ini pertanyaannya dapatkah? Pastinya jawabannya dapat gitu ya. Nah, ini Kak Wafik tidak bahas yang ayo menanya pada halaman 160 yang paling bawah, karena jawabannya ya dapat. Nomor 1 itu jawabannya dapat, nomor 2 jawabannya dapat. Lalu di sini ada hasil ujian matematika yang tadi kita bahas ya. Nah, ketika dibentuk seperti ini akan lebih baik teman-teman, lebih bagus dan lebih mudah dibaca.
kita bisa membaca berapa sih siswa yang mendapat nilai 50, yaitu 1 orang. Frekuensi nih ya. Lalu yang mendapat nilai 65 itu ada 3 orang. Yang mendapat 95 ada 2 orang dan seterusnya. Nah, begitu cara membacanya. Untuk turus ini setiap 5 digit, setiap 4 digit kita bisa 4 atau 5 terserah kalian ya. Ketika 4 berarti 1 digitnya dibuat menyilang, ketika 5 maka kita buat 1 silangan seperti ini. Ketika 5 kita seret. Nah, seperti ini. Ini bacanya 5 tambah 1 6 gitu ya. Ini mungkin sudah kalian pelajari pada kelas 1 ya. Ini sering sekali keluar tentang turus seperti ini. Ketika kalian pemilihan ketua kelas, nah kalian bisa menggunakan seperti ini. Lalu ada pertanyaan, siswa yang mendapat nilai 70 nilai di bawah 70. Nah, nilai di bawah 70 berarti ini, teman-teman. Nah, di bawah 70 berarti 65, 60, 55 dan 50. Ini ada berapa orang? 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 1, hasilnya 8 siswa. Jadi kita tulis 8 siswa yang mendapat nilai di atas 50. Nah, di atas 50 berarti dari 55 sini sampai 100. Nah, 50-nya tidak ikut, teman-teman, karena di atas 50 berarti 50-nya tidak ikut. Nah, di sini kalian bisa menghitung dengan cara 2 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, atau kalian bisa menghitung, ini kan jumlahnya 33. 33 diambil 1 dari sini. 33 diambil 1, jawabannya 32 siswa. Jadi yang mendapat nilai di atas 50 ada 32 siswa. Berapa orang siswa yang mendapat nilai di antara 60 dan 80? Nah, di antara 60 dan 80, 60 dan 80. Nah, ini kita bisa menghitung dari 65 sampai 75. 60 dan 80-nya tidak ikut ya. Jadi kita hitung 65 sampai 75. Ini ada berapa orang? 3 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 11. Jadi yang mendapat nilai di antara 60 dan 80 adalah 11 siswa. Penyajian data dalam diagram batang. Nah, seperti biasa kita akan melakukan 5 tahapan, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan juga mengkomunikasikan. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang mengerjakan tugas kelompok ya. Guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika dari kelas 4A. Dari 32 siswa, ada 2 siswa yang mendapat nilai 50, 11 siswa yang mendapat 65, 10 siswa mendapat 70, dan seterusnya. Edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan siswa yang paling rendah dengan yang paling tinggi dengan mudah. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita bisa menggunakan tabel atau mungkin dengan diagram ya. Di sini Kak Wafik akan mencontohkan yang bentuknya tabel. Caranya seperti ini. Kita bisa lihat jumlahnya 32 ya. Yang mendapat nilai 50 ada 2 siswa. Nah, kita data semua. Ini kita buat tabel seperti ini. Nah, berapa sih siswa yang mendapat nilai 50? Ada berapa? Ada 2 orang. Lalu yang mendapat nilai 65 ada 11 orang ini ya. Yang mendapat nilai 70 ada 10 orang. Lalu 70, setelah 70 ada 80 dan juga 75. Kita tulis 75 terlebih dahulu karena 75 ini lebih rendah ya. Kita urutkan. Yang mendapat nilai 80 adalah 6 siswa. Nah, yang mendapat nilai 75 itu adalah sisanya. Kan tadi jumlahnya ada 32.
32 diambil 2, diambil 11, diambil 10, diambil 6, hasilnya berapa? Hasilnya 3. Jadi yang mendapat nilai 75 adalah 3 orang. Nah, seperti ini cara merubah dari bentuk soal cerita menjadi tabel. Lalu di sini ada pengamatan kedua, yaitu guru di kelas Udin mengajak siswa-siswanya belajar di luar kelas. Beliau meminta siswa-siswanya mencatat banyaknya kendaraan yang lewat di Jalan PB Sudirman setiap 10 menit. Udin mencatat becak yang lewat sebanyak 45. Meli mencatat sepeda yang lewat sebanyak 16. Edo mencatat motor yang lewat sebanyak 95. Dan Budi mencatat mobil yang lewat sebanyak 84. Guru di kelas Udin meminta hasil catatan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beca, ada motor, ada mobil. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, kita buat garis X dan garis Y. Nah, ini kendaraan dan ini jumlah. Kendaraannya ada beca, sepeda, motor, dan juga ada mobil ya. Nah, jumlahnya kita lihat di sini paling banyak 95, jadi Kak Wafik tulis 100 ya. Nah, ini 75, ini bisa kita kira-kirakan teman-teman. Tempatnya sebelah mana? Nah, itu bisa kita kira-kirakan. Lalu, nah mobil, ketinggalan mobilnya ya. Nah, beca ada berapa? Beca itu ada 45. Nah, 45 itu sedikit lebih mepet dengan 50. Kita kasih seperti ini. Lalu sepedanya ada berapa? Ada 16. Nah, kita tarik garis di bawah 25. Nah, seperti ini. Motornya ada berapa ini? 95 ya. 95 itu dekat sekali dengan 100. Kita tarik di bawah 100. Lalu mobil sebanyak 84. Nah, 84 di atas 75 dikit ya. Nah, seperti ini cara membuat diagram batang. Nah, untuk tabelnya seperti yang Kak Wafik telah jelaskan tadi ya. Bisa kan kalian teman-teman? Bisa ya. Nah, seperti itu ya caranya. Lalu di sini ada pertanyaan pada halaman 164 yang paling atas. Apa yang dimaksud dengan diagram batang? Nah, diagram batang adalah diagram yang dinyatakan dalam bentuk batang yang tinggi batang mewakili frekuensi. Nomor 2, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Kita bisa melihat data dan angkanya, lalu digambar seperti itu. Nah, ini ada ayo menalar. Ini sebenarnya jawaban dari yang Kak Wafik bahas tadi. Jawaban dari ayo mengamati. Lalu di sini ada cara membuat diagram batang. Yang pertama, kita buat sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Lalu yang sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai. Nah, ini nilai matematika. Sedangkan yang tegak itu berisi jumlah siswa ya, atau banyaknya siswa. Nah, misalnya nilainya itu ada yang mendapat 60, 70, 80. Lalu jumlahnya ada seperti ini misalnya ya. Nah, ini bisa kalian buat seperti ini. Seperti yang Kak Wafik terangkan tadi, yang kendaraan, mobil, seperti itu. Bisa ya. Mungkin ketika kalian masih kurang paham, kalian bisa tulis di komentar. Nah, teman-teman, sekarang pada halaman 165 ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara kamu membaca diagram batang tersebut? Kalian bisa menjawab seperti ini. Banyak siswa yang mendapat nilai 50 adalah 2 orang.
Yang mendapat nilai 65 adalah 11 orang, yang mendapat nilai 70 adalah 10 orang, dan seterusnya. Atau mungkin kalian bisa menjawab seperti ini. Dengan cara melihat sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu yang sini teman-teman. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, yang ke atas ini ya. Lalu berapakah banyak siswa yang memiliki nilai kurang dari 50? Di sini ada 65 dan 50. 65 itu ada 11 orang. 50-nya ada 2 orang. Jadi 11 tambah 2 sama dengan 14 ya. Maaf 13. Maaf Kak Wafi kurang konsentrasi. Berapakah banyak siswa yang memiliki nilai lebih dari 70? Kita bisa lihat 70 sendiri ini ada 10 orang. 75 ada 3 orang. Dan yang 80 ada 6 orang. Kita jumlahkan. 10 tambah 3 tambah 6 hasilnya adalah 19. Jadi ada 19 siswa yang memiliki nilai lebih dari 70. Ingat ini ada pada halaman 165 yang paling bawah. Nah ini ada diagramnya juga, diagram seperti ini. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 166 yang tengah itu ya, yang bawahnya diagram. Bagaimana kalian membaca diagram batang tersebut dengan cara melihat sumbu X dan sumbu Y? Berapakah banyak siswa yang mendapat nilai ulangan 80? Kita lihat 6 siswa. Yang mendapat nilai lebih dari 65, 19 siswa. Manakah yang termasuk diagram batang mendatar dan vertikal? Nah, horizontal itu adalah gambar yang kedua, sedangkan vertikal adalah gambar yang pertama. Nah, ini loh teman-teman. Ini gambar yang pertama ini termasuk diagram apa? Ada yang tahu? Ya, ini vertikal, artinya lurus. Lurus ke atas itu namanya vertikal. Sedangkan horizontal itu mendatar. Nah, seperti ini. Coba kalian perhatikan di sini kan ininya mendatar tuh teman-teman. Nah, frekuensinya mendatar seperti ini. Kalau yang ini kan tegak ke atas. Nah, seperti ini ya. Ingat, Kak Wafik ulangi lagi, ketika yang menjulang ke atas atau lurus ke atas itu dinamakan vertikal, yang mendatar dinamakan horizontal. Nah, kita bisa tulis di sini. Nah, seperti ini. Lalu, jika suatu data disajikan dalam bentuk diagram batang, dapatkah kamu mengubah dalam bentuk tabel? Bisa ya. Nah, Kak Wafik taruh sini pertanyaannya. Nah, ini kan diagram batang ya. Kita rubah menjadi tabel, mudah sekali. Caranya adalah kita tulis nilai dan siswa. Kita lihat di situ ada nilai 80. Berapa orang yang mendapatkan? Ada 2. 65 ada berapa? 70 ada berapa? Nah, seperti itu. Mudah sekali. Kita tinggal lihat diagramnya, kita rubah menjadi tabel. Kan ini sesuai, teman-teman. Coba kalian perhatikan. 50, yang mendapat 50 ada berapa orang? Ada 2. 65 ada 11. Nah, seperti itu ya. Kursor Kak Wafik kelihatan ya. Pada pembelajaran 2, siswa mencatat banyaknya kendaraan yang lewat di Jalan PB Sudirman setiap 10 menit. Kalian dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang. Dapatkah kalian membuat diagram batang tanpa terlebih dahulu membuat tabel berisi banyaknya kendaraan yang lewat di Jalan PB Sudirman? Kalian bisa menjawab bisa atau dapat membuatnya. Di bawah ini contoh penyajian data kendaraan yang lewat di Jalan PB Sudirman dalam diagram batang. Nah, seperti ini ya. Lalu, dapatkah kalian membuat diagram batang horizontal berdasarkan pengamatan tadi? Nah, tadi kan pengamatannya seperti ini ya, teman-teman. Kita akan membuat diagram batang. Nah, gimana sih cara membuat diagram batang? Mari kita kerjakan. Nah, berarti diagram batang yang horizontal ini kan vertikal ke atas. Ini ke atas.
kita akan buat yang ke samping atau mendatar. Nah, kita tinggal balik, ini yang jumlahnya, ini yang kendaraannya. Tadi kita bisa membuat jumlahnya seperti ini. Lalu kendaraannya ada beca, sepeda motor, sama mobil. Nah, becaknya itu ada 45. Nah, 45 itu hampir mendekati 50 ya. Lalu sepedanya itu ada 16. 16 itu kurang dari 25, maka dari itu kita tarik garis sebelum 25. Lalu motornya itu ada 95. 95 itu dekat sekali dengan 100. Lalu mobil itu 84. Nah, di sini 84 ya. Nah, apakah Kak Wafik ketika menerangkan terlalu cepat, teman-teman? Ketika terlalu cepat atau mungkin kurang detail, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Ini ada pada halaman 167 yang paling atas sendiri. Nah, ini contoh ada Meli mencatat jenis hobi teman-teman sekelasnya. Data tentang hobi teman-teman Meli ditulis dalam bentuk berikut. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Berapa banyak teman Meli seluruhnya? Ada yang tahu? Banyak teman Meli adalah 40. Tahu dari mana, Kak? Nah, ini ada tulisan jumlah. Nah, ini ada keterangan ya, teman-teman, sumbu X, sumbu Y. Ini kalian harus tahu tentang sumbu X dan sumbu Y. Lanjut ke ayo mencoba pada halaman 168. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan jumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tercatat ada 5 barang yang harus dibeli, yaitu 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 3 ballpoint, dan 5 penggaris. Buatlah tabel dan diagram batang yang menunjukkan kebutuhan tersebut. Nah, di sini ada 2 soal ya, membuat tabel dan juga diagram batang. Kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Ini ada kebutuhan dan juga jumlah. Kebutuhan ada buku tulis sebanyak 9, pensil sebanyak 10, penghapus sebanyak 5, ballpoint sebanyak 3, dan juga penggaris sebanyak 5. Nah, kita akan membuat diagramnya, teman-teman. Sebelum kita membuat diagram, di sini Kak Wafik akan memperkecil soalnya agar muat ya. Nah, seperti ini. Ini sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini kendaraan. Maaf, kebutuhan maksudnya ya. Kebutuhan dan juga jumlah ya. Ada buku tulis, pensil, penghapus, ballpoint, dan penggaris. Nah, di sini Kak Wafik tulis angka 10 karena angka maksimalnya ini kan 10. Maka dari itu Kak Wafik tulis yang paling banyak yaitu 10. 5 dan di antara ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelihatan nggak teman-teman tulisannya? Kelihatan ya. Nah, buku tulis itu ada berapa? Ada 9. Nah, berarti di sini pensil ada 10, berarti di sini penghapus ada 5, ballpoint ada 3, dan penggarisnya ada 5. Nah, ini kita tarik garis teman-teman sesuai dengan jumlahnya itu berapa. Nah, kita luruskan seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya soal nomor 1, diagram batang dan juga tabel. Sekarang nomor 2. Di bawah ini adalah diagram batang tentang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Berapa banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Nah, pada hari Rabu berapa? Kita lihat. Oh iya teman-teman, di sini Kak Wafik ingin menambahkan sedikit. Ini kan sebenarnya ada garis. Kalau kalian lihat di buku kalian, ini ada garis di antara 10 dan juga 20. Garisnya ada 5 ya. Nah, ini 10, ini 20. Kak Wafik pindah di sini ya, agar kelihatan Kak Wafik perbesar. Nah, ini sebenarnya ada garis kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, per garisnya ini ada nilai 2 teman-teman.
Jadi 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 2, 16. 16 tambah 2, 18. Dan lanjut ke 20. Seperti itu. Garis ini bernilai 2 ya. Satu garis bernilai 2. Lalu tadi soalnya berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Rabu. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, Kak Wafik di sini akan menuliskan pada hari Senin itu 50 tepat, pada hari Selasa itu 30. Nah, untuk hari Rabu ini kan tidak lurus dengan 30 ya. Ini di bawahnya 30. Kalian atau kita bisa menghitung garis-garis kecil yang seperti Kak Wafik contohkan tadi. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri di buku kalian karena ketika Kak Wafik tampilkan di video Kak Wafik mungkin tidak kelihatan ya garis-garisnya. Nah, ini ada 26. Nah, ini ada 28 ya, 28. Ini 56, ini 10, nah ini 24. Caranya seperti tadi yaitu dengan melihat ini ya, melihat garis-garis yang terdapat di antara 20 dan 10 atau 20 dan 30 dan seterusnya. Nah, pada hari Rabu ada 28 pengunjung. Kita tulis 28 pengunjung. Berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Setelah hari Rabu, berarti hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kamis ada 56. Jumat ada 10, Sabtu ada 24. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 90 pengunjung. Kita tulis 90 pengunjung. Nah, pada hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak dan tersedikit atau paling sedikit? Nah, paling banyak itu kita lihat yang paling tinggi yaitu 56 dan yang paling sedikit adalah 10. 56 itu hari apa? Hari Kamis dan Jumat. Paling banyak hari Kamis, paling sedikit hari Jumat. Nah, berapa banyak pengunjung perpustakaan di hari Selasa? Hari Selasa ada 30 pengunjung. Kita tulis 30 pengunjung. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara mengerjakan soal yang nomor 2 ini ya. Lanjut kita soal yang ketiga. Perhatikan tabel berikut ini. Datalah setiap teman sekelas kalian bagaimana cara mereka berangkat sekolah. Nah, ada motor atau mobil, jalan kaki, becak, dan angkutan umum. Nah, setelah itu buatlah diagram batang berdasarkan data yang kalian peroleh. Sebelum kita buat diagram batang, kita akan mengisi tabel ini terlebih dahulu, teman-teman. Nah, misalnya yang pakai motor atau mobil ada 6 orang, yang jalan kaki ada 3, becak ada 7, angkutan kota ada 9. Kita jumlahkan berapa? Ya 25. Jadi kita memiliki teman sebanyak 25. Kita buat turusnya. Nah, turusnya seperti ini. Ketika ada 4 garis, kita bisa yang kelima itu kita buat miring. Nah, tambah 1, ini 3, kita buat 3 garis. Ketika 7, maka ini kita coret. Setiap 5 itu kita coret ya teman-teman. Jadi kan ini 1, 2, 3, 4, 4. Nah, yang kelima itu kita buat garis miring atau garis coret. 5 tambah 2, 7. Ini 9. Nah, seperti ini ya. Lalu perhatikan tabel di bawah ini. Nah, kita akan membuat diagram teman-teman. Di sini cara berangkat, jumlah. Nah, ada motor atau mobil, jalan kaki, becak, dan angkutan kota. Nah, ini 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang motornya ada 6. Lalu jalan kakinya ada 3, becaknya 7, angkutan kota 9. Nah, seperti ini ya, kita luruskan dengan jumlahnya. Jumlah atau frekuensi ya. Soal yang terakhir, di bawah ini disajikan tabel banyak siswa sekolah dasar jaya menurut kelas dan jenis kelamin. Buatlah diagram batang dari tabel di atas.
Sumbu datar adalah kelas dan sumbu tegak adalah banyak siswa laki-laki dan perempuan. Nah, di sini berarti ada 2 batang ya. Nah, di sini Kak Wafik perkecil. Kita buat sumbu X dan sumbu Y, ini kelas, ini siswa. Nantinya yang warna biru ini Kak Wafik akan buat simbol laki-laki, yang warna merah buat simbol perempuan. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini Kak Wafik kasih angka ya, mulai 10 sampai 20. Nah, seperti ini. 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Untuk kelas 1 itu laki-lakinya ada 19. Lalu perempuannya ada 13. Nah, 13 itu di antara 10 dan 15 ya, di tengah-tengahnya. Lalu kelas 2 laki-lakinya ada 16, perempuannya ada 18. Kelas 3 laki-lakinya ada 16, perempuannya ada 15. Lalu kelas 4 laki-lakinya ada 17, perempuannya ada 19. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, Kak Wafik akan hapus ini ya. Ini hanya untuk menghubungkan atau membuat kalian lebih lurus, lebih paham. Nah, seperti itu. Di sini Kak Wafik akan hapus garis-garisnya. Nah, seperti ini, dan Kak Wafik akan perbesar. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.